Pengertian manajemen syariah. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengertian syariah. Syariah secara harfiah berarti sumber mata air yang menjadi tempat minum hewan dan manusia. Pengertian harfiah ini menjadi pengertian khusus atau istilah dalam kajian Islam yang sering disebut syariat Islam, yaitu kehidupan. Jadi manajemen syariah dapat diartikan sebagai suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu, maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran, hadis, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Manajemen merupakan bagian dari syariat Islam. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara salah-salah. Hal ini merupakan prinsip utama ajaran Islam. Hal yang dibahas dalam manajemen syariah. Pembahasan pertama dalam manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKL karena menyadari adanya pengawasan dari Yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Wafik Anggi Mausa Aini, NIM 076 akan menjelaskan peran syariah dalam fungsi manajemen. Aplikasi manajemen organisasi perusahaan hakikatnya adalah juga amal perbuatan sumber daya manusia perusahaan yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen terkait dengan hukum-hukum syariat Islam. Yang pertama, peran syariah dalam fungsi perencanaan. Perencanaan bidang sumber daya manusia. Permasalahan utama bidang sumber daya manusia adalah penetapan standar perekrutan sumber daya manusia secara profesional berdasarkan syariat Islam. Perencanaan bidang keuangan. Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana baik sumber masukan maupun alokasinya. Perencanaan bidang operasi atau produksi. Implementasi syariah pada bidang ini berupa penetapan bahan masukan produksi dan proses yang akan dilangsungkan berdasarkan syariat Islam. Perencanaan bidang pemasaran. Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Yang kedua, peran syariah dalam pengorganisasian. Aspek struktur. Pada aspek ini, syariah diimplementasikan pada sumber daya manusia, yaitu hal-hal yang berkolerasi dengan faktor profesionalisme serta akad pekerjaan. Aspek tugas dan wewenang. Implementasi syariah dalam hal ini terutama ditekankan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para sumber daya manusia. Aspek hubungan. Implementasi syariah pada aspek ini berupa penetapan budaya organisasi bahwa setiap interaksi antar sumber daya manusia adalah hubungan muamalah yang selalu mengacu pada amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga, peran syariah dalam pengarahan. Motivasi. Pemimpin harus dapat memfasilitasi anggotanya dalam mencapai tujuannya. Maka dalam hal motivasi ini, seorang pemimpin harus dapat memberikan kekuatan ruqyah. Kekuatan yang muncul karena adanya kesadaran akibat pemahaman akad maksud dan tujuan yang mendasari amalan perbuatan yang dilakukan. Fasilitator. Setiap anggotanya harus dapat bersinergi dalam kesamaan visi, misi, dan tujuan organisasi. Suasana tersebut dapat diringkas dalam formula 3-in-1, yakni kebersamaan seluruh anggota dalam kesatuan bingkai thinking afkar, feeling masyar, dan rule of game nizam. Yang keempat, peran syariah dalam pengontrolan. Pengawasan membutuhkan prasyarat adanya perencanaan dalam konteks ini. Implementasi syariah diwujudkan melalui 3 pilar pengawasan, yaitu yang pertama, ketakwaan individu. Seluruh personal sumber daya manusia perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi sumber daya yang bertakwa. Yang kedua, kontrol anggota. Dengan suasana organisasi yang mencerminkan formula tim, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan daripada sumber daya manusianya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
Yang ketiga, penerapan atau supremasi aturan. Organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan serta tentu saja tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang terakhir adalah beberapa hal yang dapat kita lihat perbedaan manajemen syariah dengan manajemen konvensional. Yang pertama, konsep dan filosofi dasar. Yang kedua, etika pemasaran. Yang ketiga, pendekatan terhadap konsumen. Dan yang keempat, cara pandang terhadap pesaing. Dan yang terakhir, budaya kerja dalam manajemen syariah. Saya Kofifa Indah Purwansah, NIM 096. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan manajemen dalam Islam. Sebenarnya terdapat perbedaan mendasar antara manajemen syariah Islam dengan manajemen modern. Keduanya berbeda dalam hal tujuan, bentuk, aturan teknis, penyebar luasan, dan disiplin keilmuannya. Rasulullah telah bersabda bahwa telah aku tinggalkan atas kalian semua satu perkara. Jika kalian berpegang teguh atasnya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya setelahku, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, hadis. Sesungguhnya Rasulullah dalam kepastiannya adalah sebagai pemimpin dan imam yang berusaha memberikan metode, tata cara, dan atau solusi bagi kemaslahatan hidup umatnya, dan yang dipandangnya relevan dengan kondisi zaman yang ada. Proses dan sistem manajemen yang diterapkan Rasulullah bersifat tidak mengikat bagi para pemimpin dan umatnya setelahnya. Persoalan hidup terus berkembang dan berubah searah dengan putaran waktu dan perbedaan tempat. Standar asas, manfaat, dan masalah tidaklah bersifat rigid. Ia bisa berubah dari waktu ke waktu dan dari satu ke tempat lainnya. Untuk itu, manajemen dalam Islam bersandar pada hasil ijtihad pemimpin dan umatnya. Dan catatan, ia tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukum utama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah, serta tidak bertolak ke belakang dengan rincian hukum syariah yang telah dimaklumi. Yang B, ruang lingkup manajemen syariah. Ada 4 prinsip aksioma dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah, yaitu tauhid atau unity atau kesatuan, keseimbangan atau kesejajaran atau equilibrium, kehendak bebas atau free will, dan tanggung jawab atau responsibility. Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Oleh sebab itu, segala aktivitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia kehendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan sampai menyalahi batas-batasan yang telah diberikan. Keseimbangan atau kesejaran equilibrium merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Kehendak bebas atau free will, yakni manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi, tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar ciptaannya. Manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Sebagai kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan, kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat. Tanggung jawab atau responsibility terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, dia tidak terlepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sebagai komunitas sosial, tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan sebagainya.